yang dirasakan masyarakat, yaitu diskon sampai 90%. Syedaralun, pemerintah Aceh melalui PLT Sekretaris Daerah M. Nasir secara resmi meluncurkan aplikasi Transkuta Raja Digital pada puncak perayaan ulang tahun ke-9 layanan transportasi umum tersebut di Depo Transkuta Raja Banda Aceh pada Minggu 4 Mei 2025. Peluncuran ditandai dengan penekenan simbolis klakson bus oleh PLT Sekda bersama jajaran Forkopimda. Aplikasi ini dikembangkan Dinas Perhubungan Aceh untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan bus Transkuta Raja. M. Nasir menjelaskan aplikasi ini memungkinkan pengguna memantau pergerakan bus secara real-time dan menemukan halte terdekat sehingga perjalanan menjadi lebih efisien. Transkuta Raja disebut sebagai bagian penting pembangunan transportasi modern di ibu kota provinsi. Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengurangi keluhan penumpang sekaligus mendukung transformasi digital di Aceh. Langkah ini sejalan dengan program Gerak Cepat 100 Hari pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teguh Faisal menyatakan aplikasi saat ini tersedia untuk pengguna Android di Play Store dan akan segera diluncurkan versi iOS. Ia juga menegaskan layanan bus Transkuta Raja tetap gratis bagi masyarakat melalui subsidi APBA. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas pengguna sekaligus menarik minat masyarakat baru untuk beralih ke transportasi umum, mendukung aktivitas sehari-hari maupun pariwisata di Aceh. Digitalisasi kan bicara pelayanan tepat, cepat, ya, dan mudah. Ya. Digital itu kan dibuat untuk memudahkan, mempercepat, dan mentepatkan. Jadi tujuan kita supaya nanti ketika digitalisasi ini sudah mulai berjalan, ya, tidak ada lagi Transkuta Raja atau armada ini yang datang terlambat di halte karena terpantau. Ya. Kemudian tidak ada lagi pelayanan yang tidak ramah karena semuanya dapat dilihat. Ya. Kemudian tidak ada lagi keluhan-keluhan penumpang terkait dengan lokasi halte-halte yang tidak baik. Ya, semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diukur, ya, semuanya bisa dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Kira-kira apa manfaatnya untuk masyarakat? Ya, manfaatnya memudahkan, ya, menempatkan, mempercepat seluruh pelayanan transportasi yang ada di kita. Pak, ada apa pelayanan digital apa yang ditambah dalam? Ya, fiturnya salah satunya adalah pelacakan posisi bus real time, ya. Jadi bus itu nggak datang lagi telat, ya. Karena begitu telat langsung dikasih aba-aba di comment center bahwa bus ini segera datang ke halte tepat. Tadi juga ada kartu, apakah kartu itu juga nanti dimiliki oleh masyarakat penumpang atau gimana? Itu untuk tugas saja. Nanti akan kita bagikan juga ke masyarakat. Nah, memang masih gratis, tapi sebagai tanda bahwa untuk menghitung jumlah penumpang, ya. Kita bagikan secara cuma-cuma. Jadi bisa terhitung semuanya. Apa yang diharapkan dari peluncuran ini? Ya, memperbaiki layanan. Karena kan ini salah satu layanan dasar, ya, transportasi. Saya kira itu. Tadi juga ada rencana penambahan rute, penambahan armada juga Pak, ya, untuk mendukung transportasi kita. Ya, ada beberapa rute mungkin yang perlu kita evaluasi, ya, untuk bisa melihat kembali kemungkinan penambahan armada itu agar mempermudah masyarakat untuk mengakses. Ya, terutama yang di luar kota, ya, di luar kota. Kan ini terkoneksi, ini Banda Aceh Besar kan kita terkoneksi. Jadi mungkin Aceh Besar yang masih ada beberapa lokasi, misalnya Sabtu Minggu kita butuh Transkuta Raja ke lokasi-lokasi wisata misalnya. Ya, mungkin bisa dijadwalkan, armadanya bisa ditambah. Mungkin juga ke Selimum, ya. Selimum bisa tambah armada supaya masyarakat kita bisa mudah mengakses. Masih gratis? Sejauh ini masih gratis. Ya. Selain memantau, apakah masyarakat bisa pesan lewat aplikasi itu Pak, mungkin pesan untuk naik gitu segala macam misalnya? Iya, kan sudah ada halte. Saya kira nunggu di sana, kemudian Dari Banda Aceh, Rianza Alfandi, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.